Naik lagi. Diana. Lagi. Lagi. Ya. Diana, Diana. Oh, not acak ya? Kekasihku. Oh, dan curamu. Pani Jo, Pani Jo, Pani. Ih, ya Allah. Tidak usah, Pan. Tak usah no. Oh. Kalau kemarin nggak namanya mati kangkong. Wah, Kenapa sekarang kangkong yang mau mati. Langsung layu. Cuma Diana itu sekarang so mengungsi. Kenapa? Soalnya so banjir DP rumah. Kemarin saja baru hujan berapa ya? Hujan sedikit. Hujan berapa? Hujan 5 sekarang. Hujan baru sedikit. Terus setengah mati mau dari kota mau ke Isimu kan? Setengah mati. Iya, apalagi so musim hujan begini kan. Sedikit banjir. Sedikit hujan. Sedikit hujan. Sedikit banjir. Sedikit sayang. Sedikit kangen. Sedikit kangen. Apa kalau hujan keras baru orang mau balik hujan. Oh, Kenapa? dapat ingat kenangan. Genangan air. Oh, genangan. Oh, genangan ya. Tapi orang harus waspada, guys. Pantas kita pe bengkel sunyi terus. Bukan sunyi. Kenapa? Memang tidak ada orang pikir pengen bengkel ini karena taprok dengan air kemarin. Itu dilek. Ish, ya Allah. Ini lagi mesti menjaga kesehatan. Harus pakai masker. Hah? Masker. Kenapa pakai masker? Pak Abu. Oh, yang kemarin. Iya. Terjadinya apa dulu? Poloksa. Apa? Polusi. Apa dari apa lu itu? Mekanik. Wah, mekanik itu di bengkel apa? Yang Vulkanik. Vulkanik. Ya. Vulkanik. Cuma insya Allah orang pe Gorontalo ini masih aman-aman. Cuma itu kalau musim hujan Kenapa? cepat sekali naik DP air. Iya. Hitungan lagi jangan buang sampai sembarangan. Wih, kita jangan buang. Pasang anak buang ke sana di got. Jadi kalau biar hujan sedikit, cepat mau taprop air langsung ke jalan. Kemarin saya di jalan-jalan, Ati Allah memang tinggi sekali. Sedangkan anak PK kanal pot, rumah duo. Sontak masuk akan mau air itu, Tenggelam, banjir. tenggelam. Padahal cuma hujan berapa jam, setahun? 2. Mana ada batanya? Kita orang mau jawab dulu. Kalau nggak jawab sendiri. Jawab sendiri. Kenapa Tino ada hujan Allah? Ada hujan Allah? Tidak, tidak ada air. Astaga, padahal hujan-hujan tidak ada air. Musim hujan ini tidak ada air. Oh iyo, agak sedikit lelet juga kalau ini. Pani punya kos Olo. Ya apa kos? Ya Allah, setenggelam tadi malam. Astagfirullah. Jam berapa? Jam 8 begitu. Wanita So mah. banjir so begini. Perempuan begini. Begitu. Ulang-ulang bagaimana? Begini. Ada. Begitu. Air so di hidung. Iya. Air sudah hidung. Nggak tidak bateri ya? Tidak, Bu. Banjir gas, air so di hidung. Bagaimana Pani? Pokoknya kalau ini harus siaga orang, jangan sampai mau apa? Ayo. Apa coba? Mau bukan banjir itu supaya Cuma ada. itu, orang berdoa saja insya Allah aman-aman. Walaupun sekarang musim hujan begitu, yang penting cuma begitu. Saluran air jangan mau dikasih vol dengan sampah. Iya, Bukan cuma itu lagi. Jangan. Yang ada hanya rayuan. Jangan. Lo, gue. Hei. Dulu. Apaan sih lu? Ya kan gitu lu di belakang.
Nganyampe kumis apa-apa toh? Bosan dikit. Ini kumis bukan sembarang kumis, Bos. Cakep. Saya tidak mau pantun. Tadi kumis bukan sembarang kumis. Yep. Kumis ada di Biau. Wow. Hei kamu yang pakai gamis, aku cinta kau. Di Biau ada yang baju Cakep. kayu. Belum, kasih selesai dulu. Bangun walau mati. Di Biau ada yang baju kayu. Cakep. 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 Biau. I love you. Tinggal ini. Apa ngapunya? Kumis bukan sembarang kumis. Cakep. Kumis ada di Biau. Cakep. Halo kamu nona manis. I love you. Lama sekali. Ada masalah apa di mana? Di sini. Hah? Di sini. Di sini. Ini Anda baca cerita tadi apa sih? Siaga. Hah? Siaga. Oh, siaga. Banjir, banjir abu. Abu. Oh, abu. Baru ada yang vulkado. Hah? Vulkado. Vulkanik jauh vulkado. Kan ololapo begitu kan? Itu kado, kaskado. Iya. Itu es kado bea. Bukan. Bekeng malu pati tante yang di belakang ngoni. Kenapa tante? Malu ti tante. Jangan panggil tante. Pakai apa? Panggil Kak Jo. Jangan panggil tante. Ya. So tidak jadi mau dulu. Baru panggil apa? Panggil Sipa. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Baru kalau macam Saya mau duduk. Kasih duduk dulu. Persilakan bagi itu orang. Mari tua. duduk Bapu. Iya. Silakan Jadi Bapu duduk. insya Allah kalau Bapak mau duduk. oh ya. Duduk. So tidak ada ini aman. Pokoknya kan tiba mau suruh duduk terus saya tidak mengganggu. Iya. Pokoknya tiba tahu khawatir lah. Iya, Aman. iya. Kalau mau suka duduk silakan. Lurus saja, Bab. baru Bodoh lanjut. amat. Wih, apa orang mau urus? Orang mau duduk orang tua kasih yang Loading. Hati Allah tiom tetes tak kaget itu. Mbak pakuin pol dia. Kenapa? Ada masalah itu siaga bencana. Siaga bencana Iya, baru Bapu. napa bentor Libapu lagi belum kasih bayi. Soalnya Memang kan begitu. Kalau si Aga itu memang begitu dia. Kecuali si Alun, si Pepe. Itu nama orang. Hah? Si Aga. Si Aga bukan Iya. nama orang. Itu tidak dipenggal. Kata siaga itu satu. satu. Jadi bencana ini orang tidak bisa prediksi. Prediksi. Prediksi di. Prediksi. Prediksi. Berkidis. Jaya. Yo. Berkidis. Jadi semua bencana yang ada di Gorontalo atau dimanapun itu orang tidak bisa prediksi. Tapi orang bisa siaga begitu. Siaga. Ketika ada gunung Melepuh. melepuh loh. Ketika gunung meletus jauh melepuh. Ih saya masih kecil bukan gunung meletus, gunung Balunggu. Gunung Galunggu. Galunggu. Kenapa Gunung Balunggu? Iya. Saya sampai dulu pati Pak RT. Dan kita olong, Mbak. Tidak pernah nambah Eko. Kok dengar kita? Enggak kita Ngana di bengkel. Sekali kita mau ke kodengan ngana. Ih, kita lomba ke ikut yang nih. Pipati Pak RT mau bawa laporakan ini ke Ulang di situ. situ. Ulang di situ. Ya Allah kenapa? Bukannya orang tiga ini mau pergi cariin begitu. Iya, bukannya itu. Karena bilang jangan tidak pakai dia. Tidak pakai dia. Masuk lagi. Jangan panggil kita. Kita mau pergi kan. Baru dia Allah harusnya nggak nampang gitu. Ingon ini turun lupa Anjing, bukan begitu. Baru yang baca ke warkop. Ini mau yang baca ke warkop. Bagit, kalau misalkan semua mau pakai parfum, harus dari atas sampai di bawah. Harus dari atas sampai. Ku mengikat janji, ku berikan cincin bermata jali. Tapi apa yang ku alami, paman petani marah ku dibenci. Gorontalo. Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang bermata jali itu tanda kasih sayang untukku. Ya.
Jamming. Bukan kajeming. Amazing. Ini episode yang termalaskan. Kenapa? Baku dapat dengan ini. Hah? Baku dapat dengan ini. Maksud li Bapu apa sah? Tidak betul. Kalau misalkan mau apa-apa Santi Bapu tidak ada saya. Hah? Kalau misalkan saya tidak ada ti Bapu mau apa-apa. Kalau misalkan mau apa-apa saya ti Bapu di mana? Ini yang bikin malas pangannya ini. Pas saya. Iya. Pangannya itu saya. Iya, kenapa? Ngana selalu mau datang di warkop itu pasti nanti Bapu bayar. Bapu bayar. Ini yang bikin malas pangan ini. Yang namanya gratis Bapu itu gagah. Tapi kita juga ini lagi ada kena bencana. Kenapa nggak mau minta bayar panti Bapu? Jangan baku bantah. Siapa itu? Pani. Oh, astagfirullah. Jangan baku bantah Bapu. Karena bencana ti Bapu. Bukan baku bantah no. Mau tinggal lo ti Bapu itu baku bantah yang tinau daripada yang dia ini. Saya ini baik-baik polis saya karena bencana apa Bapu? Ada rumah-rumah. Rubuh. Baru dia bilang apa? Hah? Ada rumah dia bilang apa? Oh, kira ada yang bilang kamu. Ada tanah. Tanah. Ada tanah goyang. Oh, disko tanah. Oh, disko tanah bukan itu. Tanah goyang baru rubuh. So tidak kuat pondasi. Oh. Tiang. Melembai. Bukan melembai, mendehu. Mendehu. Lebuhu. Iya, kecebuk. Begitu. Iya mau leta. Baru tiba puat lo tinggal di mana? Kalau mau lihat lama-lama ngambil adalah ulat bulu Kenapa? Injo semua. Maksud 50 sampai muka begini, ha? Yang saya tahu suara lo ulat. Bagaimana? Pucuk. Boleh. Boleh. Iya, tidak baca umur. Beri hamba uang. Beri hamba uang. Dapalianya ada power, so. Thank you masyarakatku. Nanti kirim nomor rekening kalian ya. Tipe RT di mana? Di 11. Tipe di 11 sini. Iya. Tipe RT di situ. Tidak boleh baku pangku teh. Tidak di sebelah. Sebelah bagaimana? Baku sebelah dengan tipe itu. Somok dehu. Ya begitu. Biar ada kan pejabat. Situ kan ada pejabat. Pejabat. Anak buah. Wow, tidak ada istilah anak buah. Masya Allah. Prajurit. Oh, begitu ya. Iya. Harusnya Bapu suhu. Oh. Saya yang bakas mandi pada orang itu. Ada apa kabar Pak RT? Tidak, Baku tipe bawa RT dengan- tahu mengenai keluhan. Tipe RT ini tanpa dilaporkan Pak RT tahu apa kejadian. Nah, Apa saya itu lihat? mau tanya, ini baku bawa dengan siapa? Lihat dong ini seragam dapalianya ada power, so supaya kelurahan ini lebih aman lagi. Oh, begitu. Di Pak RT Tidak usah panjang bawa lebar Pak RT, langsung saja dia punya perkenalan. Bukto saya ini mau nyanyi. Jangan sampai orang mau pikir 3 orang ini, jangan sampai buat Bunga, Citra dan Lestari. Wah, Uma Malele Bunga Citra Lestari itu. Itu penyanyi. Bos DP singkatan BCA. Lestari. Iya, Bunga Citra Lestari. DP Ah. singkatan itu. BCA. Iya. Oke. Nah, langsung saja Pak, ini Bapak-bapak ini memperkenalkan diri ini dari supaya kamu tahu ini tipe Iya. TP Power. Dodolan Pak. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BNPB. Ya. Perkenalkan diri ini, Pak. Betul, Ya. harus diperkenalkan ini Pak. Tak kenal maka tak rindu. Seperti Pak RT bilang tadi, ini karena jabatan tertinggi di acara ini Pak RT. Ya. Jadi kami diminta untuk perkenalkan diri. Ya. Saya Mahmud Baderan, Kepala atau Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Gorontalo. Kemudian ini saya perkenalkan ini atau Ya, perlu diperkenalkan, perkenalkan Pak. sendiri? Ya, perkenalkan sendiri boleh. Langsung supaya biar Oh, lebih iya, iya. cepat ini Ya. perkenalannya. Tidak sabar dorong ini Pak sampai Oh, masyarakat gitu ya. ini. Iya. Ini Soalnya Pak kan- Pak Mulyono. Ah, Beliau ini adalah
pejabat fungsional ahli bencana ya. Jadi kemudian yang di sebelah kiri saya ini adalah tim penyusun perencanaan bencana dan mitigasi. Sebelum Jadi, Tipa bicara bencana, Tima kopi. Alhamdulillah. Kopi itu pengen tenang saja Tipa yang main. Taruh situ no, taruh situ. Bagaimana dia Mbak? Taruh Tipa RT di sini. Iya, iya, Iya. ya. Nanau, harum sekali. Kopi. Iya, Kopinya yang harum toh. Langsung dia dahaga Tipa RT. Mulai dari belakang macam kuda Terima uci. kasih. Yes. Pirak. Kedua Pak kopi. Ya, ya, sudah. Pak Mulyono. Ya. Pak Mulyono. Tipa Pak Mahmud Pak Badera. Mahmud Badera. Tinggal Tipa Ilyas. Suryono. Jangan ganti nama itu ada Pak Kambing. Potong kambing itu. Iya, maaf Pak. Pak siapa tadi? Suryono. Pak Suryono. Iya. Nah ini kan beliau-beliau ini di BPBD. Jadi mereka ini bergerak di apa dulu Pak Guru? Pak Guru. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, Bapak boleh Mbak tanya-tanya terkait itu yang Bapak jangan keluhkan tadi ada banjir, apa sama itu. Boleh ke beliau. Iya, kebetulan ini kan beberapa hari ini kan ada hujan-hujan terus. Iya. Ada hujan dari maghrib ke maghrib. Satu hari itu. Tidak satu hari, bahwa di maghrib itu ada hujan. Tidak usah dari maghrib ke maghrib kalau begitu. Pertanyaannya disederhanakan. Belum isya saat itu belum isya so banjir begitu. Selang waktu maghrib baru so banjir. Itu dia yang jadi masalah itu. Nah, apa-apa yang orang harus persiapkan pada saat orang tidak tahu ini orang so tamu tak diundang. Begitu bagaimana Pak? Apa yang harus Pak? Jadi terkait dengan bencana, ya, ini sebelum saya menjawab itu pertanyaan Bapu, ini perlu saya sampaikan bahwa penanggulangan bencana itu ada kerjasama, bukan hanya pemerintah saja. Nah, jadi di situ ada pemerintah, masyarakat, ya, kemudian ada dunia usaha. Nah sekarang ditambah lagi ada media. Dan akademisi. Jadi 5 ini yang bertanggung jawab terkait dengan apabila terjadi bencana di suatu daerah. Oh, makasih. Mari Pak makan. Tapi sebelumnya saya kira saya kasih informasi dulu bagaimana itu tentang bencana. Ya, belum mabuk ya. Jadi kami sudah menyusun yang namanya kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana. Jadi dalam penyusunan kajian risiko bencana ini itu melibatkan tadi itu yang saya sebutkan tadi. Ada akademisi, ada pemerintah pusat, daerah, kemudian ada masyarakat, ada media, dan ada apa tuh yang terakhir itu tadi? Dunia usaha. Jadi sesuai dengan kajian itu bahwa Kota Gorontalo itu ada 10 jenis bencana yang perlu diwaspadai. Yang antara lainnya yang pertama yang Bapak bilang tadi banjir. Kenapa banjir jadi nomor 1? Karena memang Kota Gorontalo ini dia dataran rendah yang hampir sama dengan permukaan laut, sehingga serapan atau alirannya itu agak terang. Orang jaga turut di Pak RT yang penyebab itu, Pak. Jadi ini sudah satu artinya supaya masyarakat tahu. Jadi begitu kejadian memang paham bahwa kondisi kita itu seperti ini. Jadi itu masalah banjir. Nah, kemudian belum lagi Kota Gorontalo itu diapit oleh 2 sungai yang besar. Sungai Bone dengan Bolango. Jadi bukan cuma dilihat 2 sungai itu. Sungai Bone itu ada 17 kurang lebih yang bermuara ke Sungai Bone. Ada tuh anak sungai ya? Anak sungai. Begitu juga ini Sungai Bolango. Ini sampai dari danau, kemudian dari hulu Bolango, sehingga semua menumpuk di Kota Gorontalo. Sehingga banjir ini memang kiriman Pak ya? Kiriman. Tidak boleh kiriman itu dalam bentuk acar atau beras. Itu lebih ke kebutuhan. Itu banjir. Kemudian yang kedua ada tsunami.
bahwa sesuai dengan penelitian kita pernah mengalami tsunami. Di Gorontalo, Pak? Di Gorontalo. Iya, tapi sudah ratusan tahun. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan anak cucu kita tidak mengalami itu. Tapi itu tetap diperhitungkan oleh sesuai dengan kajian. Oh begitu? Bahwa, ya, tsunami. Nah, sudah itu tsunami ya yang pasti. Tapi ada datanya, ada sesuai kajiannya bahwa kita Gorontalo itu pernah mengalami. Masih zaman hidup itu Pak ya? Ya. Orang mana dia itu Pak? Tsunami orang mana? Jatah tambah hepo laut tioti. Jadi saya kira itu. Kemudian yang ketiga gempa bumi. Nah, gempa bumi juga ini itu menduduki ranking yang terbesar. Gempa bumi yang mana ini Pak ya? Gempa bumi ini pernah tahun 80-an itu pernah terjadi gempa bumi. Oh, pernah? Iya, 60-an pernah terjadi gempa yang besar. Nah, untuk kota 80-an juga. Ya, akhir-akhir 80-an ya. Kemudian di tahun 60-an pernah terjadi gempa. Jadi sehingga gempa ini menjadi ranking. Kemudian ada cuaca ekstrim, kemudian ada angin longsor, ya. Kemudian ada pergeseran tanah. Oh, ya? Lempeng. Ya. Oh, lempeng. Enak. Itu lemper. Nah. Oh, yang mana ya? Yang hijau yang itu lemper. Jadi pergeseran tanah ini kan beda. Pergeseran tanah ini dia semacam likuifaksi. Tanah bergerak. Nah itu terjadi macam itu karena kita ini dilalui oleh lempeng tadi itu, yang Palu Koro itu melalui kota Gorontalo. Nah, sehingga itu perlu diwaspadai. Ada patahan-patahan. Ya, patahan-patahan. Jadi karena saya lama Pak, lama ini nih ada kesempatan tidak bagus macam. Jauh putus itu, tiba itu kita. Berikutnya yang perlu jadi waspadai kebakaran, baik bahan lahan, gedung. Kemudian yang itu jenis-jenis dari bencana-bencana yang ada di. Kemudian dengan adanya cuaca ekstrim, terjadi hujan yang tidak menentu dan cuaca yang bagus, maka kita waspada juga pohon tumbang. Pohon tumbang ini yang sering terjadi di kota Gorontalo. Iya. Saya kemarin Pak, kemarin waktu dia bilang Limai Tua itu, kalau masih ada Mai Tua so? Dulu. Nenek tua. Dulu saya waktu ada Mai Tua. Dia bilang kalau mau berjalan itu hati-hati. Lihat-lihat pohon. Orang kan harus waspada, hati-hati. Lihat-lihat pohon. Saya ada berjalan itu, saya berhenti Pak. Kenapa? Saya lihat bagian terus pohon. Tidak sampai-sampai saya. Bukan begitu maksud li nenek. Dia bilang kalau berjalan hati-hati lihat-lihat pohon. Saya ada lihat-lihat terus pohon. Tidak sampai di rumah saya dia ada marah. Maksudnya lia-lia itu pohon mau rubuh, lia-lia bagian terus mau rubuh di mana dia? Masih agak lama dorong Pak. Agak lama dorong, Pak minum. Boleh minum kopi dulu. Lanjut kamu. Pohon ngecil ya. Pohon itu sudah selesai, tidak sampai di rumah. Kalau tipe ini tidak sampai di rumah lo ini. Tugas Pak Mulyono itu apa? Ya, terima kasih. Kalau tugas saya itu adalah bidang kebencanaan pasca bencananya. Artinya BPBD itu ada 3 fase. Prabencana, sebelum bencana, fase pada saat bencana, saat bencananya berlangsung, dan fase setelah bencana. Saya itu berada di fase pasca bencananya, setelah bencana. Tugas saya itu diantaranya pertama memverifikasi atau mendata kerusakan maupun kerugian akibat bencana itu sendiri. Contoh, banjir terjadi di rumah Li Bapu. Kira-kira di Bapu rumah itu apa-apa yang rusak maupun rugi. Contoh, rusak televisi karena banjir. Itu kita hitung dan kita data dan kita laporkan ke pimpinan. Selanjutnya kita buat tim psikososial atau pemulihan. Biasanya ada contoh kebakaran, anak-anak kan trauma. Itulah kita buat bagaimana anak itu tidak takut, tidak trauma. Itulah tugas kami Pak, demikian. Salah satunya itu Bapu, tugas kami. Jadi macam tiba ada pemeriksaan kebakaran rumah baru tiba sudah tahu DP kerugian mencapai segini-segini, itu tipe Mulyono. Oh, dia tipe aja mendata itu apa kerugian yang ada di dalam rumah. Iya, Bapu. Kalau yang di dalam rumah ini saya tidak ada apa-apa.
Boleh mau catat itu, Pak? Boleh. Baru mau kasih masuk, ada rusak kulkas. Padahal tidak ada begitu, tidak Ya. boleh. Pada intinya Bapu, kami mendata sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Realitasnya ini Ya. apa di data, Babs? Bapu mau. Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan. Gorontalo yang membuat tidurku tak nyenyak, dia membuat makan pun tak enak. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Oh, jadi begitu. Tapi saya dengar di Panyola ada bencana ya, Pak? Iya Pak, kalau macam bencana di kos. Ini pengen langsung begitu. Kos kan banjir, baru kalau macam panitia spring bed rusak, tipe mau ganti ya? Bukan ganti. Alah. Jelaskan dulu, Pak. Ini kaum perempuan ini ya, Ya. tidak boleh membantah. Ya, ya. Siap. Pada intinya Pak, kalau ada bencana itu kita mendata dulu. Terus kita melaporkan ke pimpinan dan itu ada jenjangnya. Kalau memang layak dapat bantuan, itulah kita akan bantu. Sesuai dengan data yang tadi itu. Begitu, Bu. Bukan Ibu Ati, masih cewek. Oh, masih cewek. Iya. Oh iya. Bolong Ibu maaf, cewek, oh, ibu Pak. cewek. Ya, maaf, bolong Jangan maaf. bahagia lama Pak dia, Pak. Dia langsung meminta nomor HP, meminta ganti itu spring bed tadi. Oh, begitu, Pak. Bolong maaf, Pak. Biar tidak banjir, Pak. Mape tali lo salang but ya itu lo kamar buti, Pak. Oh, jadi begitu di Telangkongnya. tupoksi dari Pak Mulyon ya? Mulyon, Pak. Pak Mulyon. Jadi, Pak Bapu boleh juga saya tambahkan iya. bahwa BPBD itu merupakan fasilitator. Jadi memfasilitasi. Nah, bukan saja bencana macam stream flood, semua bencana yang terjadi yang berhubungan dengan fisik, berhubungan dengan bangunan, ketika itu didata, maka BPBD itu menganalisa, melaporkan, kemudian mengkoordinir. Kalau itu yang berhubungan dengan fisik, ada PUPR yang menangani. Misalnya macam sekarang kejadian Tenilo, ada bekas itu jalan berbecek apa semua, itu tupoksinya PUPR. Oh, Nah, ada itu instansinya ya, masing-masing. Tapi tetap dalam daerah itu Iya. pasti ada kerjasama Iya, antara kerjasama. BPBD dan juga Kolaborasi instansi lain. supaya jadi aman kalau. Kalau tipe Suryono. Pak Suryono. Iya. Itu tupoksinya juga beda lagi dan Pak Mulyono. Beda, Pak. Ya, kalau saya itu di pra bencana. Oh, sana pasca, Ya. yang ini pra. Pra. Berarti awal dan setelah ya? Iya, benar sekali. Jadi tugas kami itu di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi di sini yang siap-siap, Iya. was-was. Iya. Sebelum Contohnya bagaimana itu Pak Ya, Suryono? jadi upaya kita itu pertama itu mitigasi. mitigasi. Iya, Ya. kesiapsiagaan ya. Jadi di situ kita memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang adanya bahaya maupun ada bencana bahaya longsor, bencana banjir ya. Itu edukasinya biasanya lebih ke Kami lebih ke sosialisasi, edukasinya melalui sosmed. ya, sosmed, melalui juga pengeras suara. Dari BPBD itu ada mobil 3 unit ya. Untuk kami lakukan edukasi yang Mobile, himbauan. mobile. Ya, mobile. Model yang pas sampai kampung lain, pelem. Nah gitu. Dulu pakai Jadi toa. itu waktu itu pakai toa. Jadi orang mau keliling pada saat sudah hujan ini dalam keadaan 1 hari atau 3 jam. Nah, kami BPBD turun melakukan himbauan kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Iya. Saya pernah dengar itu waktu kemarin kita Gorontalo itu musim kering sekali itu. Bolodlah. Kalau dulu lah, iya. Tidak usah bahepat, pati baku, mau tado, mau cungang. Ya, ya, makasih ya. Ya.
Jadi begitu, Iya. tadi ada himbauan begitu, Iya. sosialisasinya Ada. lewat mobile. Jadi baginda juga Bapu, kami juga di BPBD itu ada mendapat bantuan dari pusat BNPB, melalui BNPB alat peringatan dini bencana banjir berbasis masyarakat. Bagaimana? Jadi itu alat berupa early warning system, peringatan dini bencana banjir berbasis masyarakat. Itu berupa Sirene, ya sirene. Yang wiu. Iya. Iya, itu sih. Di mana-mana sirene wiu. Nggak sampai maksud sirene. Iya. Oh, itu berita kematian. Telah meninggal seorang RT yang kuat baciri. Wah, bilang lah kamu mau doakan siapa Bapak pimpin ini kampung poli. Saya ganti ya. Iya. Ada kemampuan. Jadi kami tambahkan lagi Bapu, itu alat kami pasang di Kelurahan Bugis. Ya, kami ambil. Jauh sekali, Pak. Iya di. Bukan di Makassar. Oh, di Makassar. Bugis ini Kampung Bugis, Kelurahan Bugis. Ya. Kelurahan mati Bapu su tidak tahu. Bugis, ya. Selama tidak Bapak Bento su tidak tahu kelurahan. Jadi Kampung Bugis itu terdampak jadi dari Sungai Bone. Iya, dekat ya. Jadi di situ sirene dipasang. Iya, jadi jumlah penduduk yang terdampak di situ sekitar 5.000 lebih. Wih. Iya. Saya pernah pergi di tempat itu. Tim Bapak pernah? Iya kan, saya pernah PC so begini Bang. So sampai begitu Iya. Pak kemarin itu. Iya, di tahun 2020 itu telah terjadi bencana sebanyak 9 kali. Itu di Kampung Bugis itu. Lo ngoleh ya, Bos? Wih, boleh pala dia mau tak apa betul. Tidak, maksudnya penjelasan Lipa bagus. Ada sambilan edukasi bencana masuk. pada bilang ada tepuk tangan. Seharusnya RT membela ini. Bagaimana harga diri seorang RT di depan ini bapak-bapak BPBD Sudah ini? so kasih patah ini, tipe so ada penjelasan Lipa bagus, jadi terus luar biasa. Dapat edukasi masyarakat. RT apa ini? Untung saya tidak lanjut dipilih. Pak langsung. Jadi Bapu barangkali perlu juga saya sampaikan, kalau terjadi bencana itu, kalau kita dalam penanggulangan bencana itu kuncinya adalah bagaimana kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana. Kalau kita ingin selamat, maka kesiapsiagaan itu yang penting. Nah, kesiapsiagaan itu ada dari pemerintah. Pemerintah telah mengatur aturan-aturan. Nah, kalau Kota Gorontalo BPBD itu dia sesuai dengan Perda nomor 17 tahun 2008. Jadi pemerintah ini sudah mengatur itu tentang bagaimana penanggulangan bencana. Berarti sudah diatur. Ya, sudah diatur. Sudah diatur dalam Perda. Begitu. Kan biasanya begini Pak, kan kalau dari BPBD sendiri sudah kasih sosialisasi sebelum bencana. Tapi biasanya masyarakat itu walaupun sudah dapat sosialisasi dan lain sebagainya, tapi ketika dapat bencana pasti panik. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika tidak kuat DP kursi? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika menghadapi bencana? Ya. Karena biasanya orang itu panik. Ya. Kalau di Manado dia pakai I. Paniki. Itu dalam kurung abu. Iya. Berabu-abu. Ya, hati-hati nanti Pak RT ada abu. So, tidak ada pakso bagi dengan tawas Apa yang harus apa kiat-kiat masyarakat ketika menghadapi ini? Yang pertama, lari. Bukan tipe yang ada tanya ini. Nanti ada lanjutan, tenang bos. Bagaimana Pak? Ada yang bisa Ini jawab? Bapu, Pak RT, Iya. jadi tolong disampaikan kepada masyarakat. Ketika terjadi bencana, saya sampaikan ada 5 tips yang 5 tips. Ya, 5 tips yang harus masyarakat Lakukan. Ya. Yang pertama, macam Pak RT bilang, Hey. jangan panik. Don't panic. Nah, jangan panik. Jangan panik, bukan lari Pak RT ya. Jangan Jadi, panik. kita ketika ada bencana itu, kita misalkan tenang, apa yang kita lakukan, Enjoy. kita enjoy. Nah, yang pasti bagaimana kita bisa menyelamatkan. Yang kedua, harus menyelamatkan dulu diri sendiri, baru menolong kepada yang lain. Yang ketiga, keselamatan diri sendiri juga, karena itu sangat penting. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah untuk kita bekali dengan alat-alat Keselamatan. keselamatan. Misalnya ada itu
Pokoknya yang ada hubungan dengan keselamatan. Apa dulu? Biasanya pemadam apa kalau misalnya kebakaran kan harus ada apa? Alat pemadam api ringan. Ah itu dia itu. Apa namanya apa? Nah itu kalau yang tapi kalau yang di rumah tangga kita selalu dengan mungkin ada P3K, alat P3K. Misalnya kalau ada kendaraan sudah diparkir, begitu siap begitu terjadi ini kita sudah siap menyelamatkan diri. Sudah menempatkan pakaian yang kebutuhan itu dalam satu wadah sehingga begitu terjadi kita langsung. Ya betul. Saya kira itu yang masyarakat supaya dalam menghadapi bencana itu lebih siap. Pak, kalau misalnya ada kejadian Buti di macam di Kelurahan Parakolol di RT 1530 ada kejadian ambil orang PRT memang lingkungan 1430 Buti. Orang lingkungan saya mau sampai 3. Mau 1430 Buti. Ini kan sebelum lanjut. Nah, ada kejadian ular makan sapi, Pak. Apakah ini boleh orang mau laporkan sama bapak-bapak atau lapor saja sama siapa? Saya belum tipe mau jawab, Pak. Pertanyaan kasih bagus PRT ya. Sama siapa? Tahu. Artinya kan tipe ini semua ada jawabannya. Nah, selain itu ular makan sapi. Ada buaya juga yang muncul dan lain sebagainya. Kira-kira itu orang mau telepon tipe atau siapa yang orang mau telepon? Sama ya? Aduh. Antip. Dia mulai. Maksudnya begini, Pak. Kalau misalkan terjadi ada binatang buas yang hidup berkeliaran di lingkungan litoran, kira-kira siapa yang telepon siapa? Lebih parah. Maksudnya apa yang harus orang lakukan? Apakah orang harus laporkan di BPD boleh atau bagaimana atau begitu, Pak? Jadi kalau kejadian kasus seperti tadi itu ada ular makan sapi yang intinya adalah binatang buas yang membahayakan manusia. Saya kira kalau terkait dengan laporan bisa melapor ke BPBD. Jadi BPBD ini kan seperti saya katakan sebagai fasilitasi, bisa memfasilitasi sebagai fasilitator, mengkoordinasikan. Jadi kalau terkait dengan binatang buas ada damkar yang punya tenaga tentang ahli tentang bagaimana menjinakkan, bagaimana mengamankan hewan ular, bagaimana mengamankan buaya, menangkap buaya. Mereka punya keterampilan khusus dan itu memang terlatih. Tidak boleh jadi tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang dan itu harus orang yang terlatih. Nah, kami BPBD bisa mengkoordinasi. Masyarakat silakan melapor. Oh, jadi bisa saja melapor ke BPBD. Tapi ada juga yang bisa langsung lapor ke instansi lain begitu. Itu kan masuk dalam pra bencana kan? Iya. Berarti sudah masuk dalam tupoksi Bapak itu kalau misalnya ada mitigasi pencegahan. Intinya tetap melayani juga, tapi yang menangani belum BPD, ada ahlinya. Soalnya itu kalau buaya di sana itu buaya di dinding, Pak, diam-diam merayap. Itu ceca-ceca di dinding, begitu sama dengan Tipani Yang Bapu bukan buaya darat yang mau dilaporkan. Itu Pani, kalau patunangan itu lia-lia orang. Patunangan yang teko, biasa tahu-tahu teko memadulah kalau buaya. Apalagi sampai bawa tunangan di pinggir sungai. Jadi ada buaya. Ya, bagus. 100 buat kamu ya. Itu kalau lia-lia itu lirik. Kalau lirik bolos sedikit, jangan tambah-tambah. Dawal di mabuk cinta tuh. Di mabuk cinta. Kita maaf ini Pak ya. Ya Pak, ada bak kritik ini penyanyi. Ada bencana lirik.
Tapi tim Abul tuh paham kan, maksudnya ini mas bapak-bapak ini juga. Oh sudah datang paham. ke sini. Jadi orang tahu ada tips-tips menghadapi bencana. Terus juga ada tidak semua itu ada di BPBD. Misalnya ada binatang buas tadi. Ada instansi-instansi yang bekerja sama dengan BPBD, dengan instansi lain. Terus juga ada pasca bencana, ada pra bencana. Sudah paham. Jadi kan sudah paham Pak, jangan lama-lama di sini Pak. Kadang-kadang orang ini mungkin ada yang disampaikan oleh dari Pak Suryono dulu. Ada mungkin yang ingin disampaikan ke masyarakat, supaya lebih pada tupoksi pra bencana. Mungkin saya tambahkan sedikit juga bahwa kami itu ada di BPBD itu pencegahan, di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Programnya itu kami ada tim siaga bencana. Jadi di setiap kelurahan itu kami sudah bentuk sebanyak 20 kelurahan yang sudah terbentuk tim siaga bencananya, yang kami sebut relawan penanggulangan. Itu yang di rawan-rawan. Iya, yang kami bentuk di rawan bencana. Ya. Jadi bukan hanya kami bentuk saja itu, kami SK-kan juga dengan SK lurah. Iya. Jadi untuk relawan itu, ya. Jadi setelah kami bentuk, kami latih. Iya. Ya, jadi ada pelatihan untuk relawan penanggulangan bencana. Oh iya. Jadi mereka sudah tahu kalau misalnya ada. Jadi ada sebelum ada sebelum bencana mereka sudah terlatih. Jadi tips-tipsnya itu upaya itu kan mitigasi, meminimalisir terjadinya korban. Ya, jadi betul. Upaya kami itu pencegahan dan kesiapsiagaan itu jangan sampai ada terjadi korban. Jadi kami upayakan mitigasi pencegahan dulu. Ya. Intinya mereka ini relawan ini sudah diberikan pelatihan, pemahaman tentang pelatihan, bagaimana di pra bencana ini. Apa yang akan dilakukan ketika saat sebelum bencana dan akan terjadi bencana juga pada saat tanggap darurat. Betul. Dan itu kan yang dari pra bencana. Mungkin yang dari pasca bencana mungkin ada yang ingin disampaikan pada masyarakat. Kalau kami dari pasca bencana itu pada intinya kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Gorontalo, karena saat ini kan Bapak tahu kan musim hujan. Iya, dingin Pak. Oh dingin Pak. Ya. Himbauan kami kiranya untuk berhati-hati, waspada dan siaga, karena bencana sewaktu-waktu dapat terjadi. Ya. Terutama masyarakat-masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal di daerah yang rawan bencana. Termasuk longsor, banjir, dan bencana-bencana lainnya. Intinya tetap waspada dan terus dengarkan informasi dari pemerintah supaya itu merupakan media peringatan diri sehingga kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu Bapak. Iya, luar biasa. Jadi itu di pasca bencana itu tetap orang harus selalu update dengan berita-berita terkini mengenai apa yang terjadi di iklim di Gorontalo dan lain sebagainya kan. Sekarang kepala badan. Jadi BPBD itu ada gimmick, ya. Ada gimmick. Iya. Jadi namanya itu pelayanan tanggap tangkas tangguh. Oh, iya. Itu dia punya hashtag lah. Hashtag, iya. Jargon. DP jargon. Kalau dari Bapak sendiri? Saya kira ini jadi kesiapsiagaan itu adalah kunci utama ketika terjadi bencana, ketika kita mau ingin selamat. Jadi untuk menghindari korban, kunci utama adalah kesiapsiagaan. Jadi mitigasi tadi sudah disampaikan, membentuk relawan, kemudian pasca bencana tadi, itulah ada suatu sistem atau suatu rangkaian kesiapsiagaan dalam penanganan ketika terjadi bencana. Jadi orang ada kesiapsiagaan sebelum ada terjadi bencana itu. Berarti mau jam berapapun harus siap siaga Pak ya? Ini yang Pak Hasib ini, karena Pak Hasib ini kan biasa jaga terus toh. Nah, 1 kali 25 jam ini Pak. Kesiapsiagaan itu di BPBD itu ada tim reaksi cepat yang siaga 1 kali 24 jam. Jadi kapan saja jam Bapak terjadi di jam berapapun pasti ada yang silakan respon. Silakan dihubungi ya. Jadi TRC ini mereka siap melayani
masyarakat yang ketiga. Iya. Aplaus dulu buat BPBD, luar biasa. Oh, jabo aplaus Bapu. Ini bapak-bapak ini juga masih ada urusan di sebelah, jangan cuma tahan di sini ini. Tidak ada yang bertahan karena dorang juga kan siap siaga 24 jam karena siap. Tanggap, tangkas, tangguh. Oh, harus tangguh dong. Tinggal. Dapat lihat soda. Tapi kalau itu harus kita anu dulu. Jargonnya harus kita anu. Boleh ya. Boleh, Jadi ketika saya katakan salam tangguh. Iya. Tolong dijawab Siap. Tangkap. Tangkas, tangguh. ya. Siap. Oke. Ulangi. Siap tangkas. Tanggap, Tangkas, tangguh. Iya, siap. Mali. Salam tangguh. Tanggap, Tangkas, tangguh. Luar biasa. Bawa di topo amiatnya kan mau bergerak ke seberang. Saya Pak Mahmud. Makasih. Tenang saja Pak, Ya. nanti saya tipe yang bayarin kopi semua berapa sih? Jadi Nanti Pak RT transfer ke ya. Pak saya Pak, nanti saya bayar. Ya. Makasih banyak nih Pak RT. Ya, saya mau bayar kopi ke Pak, saya kan pejabat juga. Jo. Mari Bapu. Pejabat negara ini RT. Di mana, Pak? Di mana? Kan saya tidak tahu ke mana. Jangan bertanya kalau begitu. Di mana saja maksudnya hati-hati, Pak. Yo. Saya itu tahan Mbak ambil pisang mau. Bapu, Jauh sekali tadi Abang. Masa orang saya lewat ke sini Mbak ambil pisang? tipe tadi itu dari BNPB. Iya. Orang yang jaga menanggulangi bencana itu. Menanggulangi. Oh, berarti Bang melapor pada orang ya? Soalnya biasanya itu Bapu, di rumah itu kan saya kalau mau tidur, memang ada bencana terus. Selalu terjadi goyangan. Itu malam Jumat. Oh. Lain itu. Lain. Cerita begitu jangan dimukali Bapu dong. Kenapa? Di Fani lah. Dulu orang dia. Iya. Orang ini belum ada pasangan. Baku jadian orang. Tekombel. Oh. Kenapa tidak suka yang Bapu-Bapu, Tino? Tidak suka. Santan kelapa itu. Kira-kira yang di Biau setuju si Bapu dan si Pani? Oh! Mana mau setuju si Bapu dan si Pani? Sana yang bilang tidak, ada yang bilang tidak. Gak ada isu. Beda lah, umur jauh. Fani sini, Bapu sini, jauh. Itu jarak, umur yang jauh. Ipanya tidak boleh, dia so tolak duluan. Kamu tahu langit itu luas. Cakep. Macam Bapu P ini omongannya. Baru. Laut itu biru. Baru. Pegang tangan dulu. Ada poli yang lain. Jangan pancingnya. Tidak usah. Kinoli ya. Tidak usah orang baku dekat. Kira kita tidak mau baku dekat. Biar Gunung Tilong Kabila itu tinggi, tetap tika kamu tonggabu. Biar air laut banyak sekali, tetap tika kamu limato. Limato. Limat. Sampai di situ. Baru. Tidak ada DP-anu. Udah batu ini. Mau sampai di situ DP-anu, weh. Tambah lakada. Mau sampai di situ tidak ada DP patah begitu. Tidak ada. Aduh. Tidak ada itu tidak sampai, ha? No. Ya. Katanya enak menjadi bujangan, kemana-mana tak ada yang larang. Hidup terasa ringan tanpa beban, uang belanja terjadi pikiran. Oh bujangan, bujangan. Di Pak RT tidak ada. Weh, Pak Bapu jangan dibukali kita, Nono. Siapa mau suruh lari? Di Pak RT tidak ada. Jadi Pak RT Bapu. Duh, kayaknya dia itu jadi pelampung soalnya. Terapung. Ngoni ini dari mana, Su? Belum tahu kita. Iya. Oke. Oke.
Haha, belum tahu kita. Iya. Terus dari mana? Iya. Begini bos, tidak pakai setting-setting. Mau dikira mau digagak? Iya. Wah, iyo dia punya iyo. Dia punya iyo. Iya kan ya? Iya. Mau dikira mau digagak? Iyo. Pas. Lihat orang dua miskin bos. Iyo. Bohong mah. Orang kaya bos. Iyo. Oh. Terang oleh. Oke. Cepu sebar main ini. Bagaimana? Ngoni kira ngoni gaga. Masa? Olo. Tidak kompak. Terus ada cek bencana, Pak. Iya, tidak ada ternyata di PRT Pak DP Home. Ngoni lihat kitab taman ini biar tidak ada settingan. Binatang buas apa yang DP bajalan bagaimana? Katak. DP bajalan ular. Dia ini sudah pakai pelatihan dari BPBD. Mau tahu? Gimana? Ular apa yang DP bajalan begini? Ular. Mau tahu? Iya. Tahu? Iya. Apa? Ular kobra. Salah. Ular apa? Ular nelayan. Salah. Ular apa? Ular tangga. Salah. Ngoni tidak tahu. Tidak jadi. Apa sih? Itu. Bagaimana? Tidak lucu kan? Lucu. Tertawa. Ketawa. Atur lagi ada giling. Ini macam-macam. Kuat makan. Cakep. Bukan pantun. Di PRT tidak ada. Terus ada cari. Ih, muncrat. Tadi dia dari sini. Di PRT dari sini ada bajalan dengan BPBD. Kapan? Tadi. Astagfirullah. Tadi di PRT ada cari Ngoni, dia mau kasih akan pelatihan karena dari BPBD itu ada pelatihan bagi relawan yang mau ikut itu tanggap banjir itu. DPRT BPBD itu apa? Badan PPI? Wah, bukan. Apa? Penanggulangan bencana daerah. Jadi Ngoni badan yang Ngoni kasih itu urus kasih pai Ngoni badan ini kasih kurus di situ karena nanti akan ada pelatihan. Pelatihan di badan itu? Bukan pelatihan di badan. So itu kalau ada kasih sekolah komen dalam pergi di sekolah, bukan mau panjat orang PKL apa. Bencana. Iya, pelatihan. Jadi orang itu kita ada bacirita, ada bacirita. dengar dulu, Bapak, dengar dulu. Bagaimana cerita? Ini bacirita nggak tembak kita. Apa, Bapak? Penanggulangan. Ulangan dorang. Gara-gara ngon kita so panas. Pakai inilah. Iya. Kalau panas pisang. kipas. Karena dia buah. Kalau dia perempuan jadi misang. Mami. Pipi. Papi. Pisang karena dia buah. Kalau dia pingsan. Pisang karena dia buah. Kalau dia terbang, pisang wat. Tidak usah berharap lebih pada ciri pak tidak mau ada, lebih baik pantun. Ada. Iya. Pisang. Cakep. Kalau bukan buah, kita so bilang patah saja, kata biar selesai ciri pak tidak usah. Astagfirullahaladzim. pisang. Tidak usah pantun. Kalau dia hijau, hansip. Pantun. Makasih. So tidak baik ini Assalamualaikum. bicara. Waalaikumsalam. Tunggu. Sama akhirnya join ini pembicaraan ini pada malam hari ini. Oke, para kolala. Let's go. Di desa Tupa ada tipe aga yang bapak lencana. Cakep. Jangan lupa, orang harus tetap siaga bencana. Ubur-ubur biri-biri, ketemu lagi dengan kami di TPRI. Ubur-ubur 1 kilo, ayo nonton para kololo. Para kololo, ayo di TPRI. TPRI Gorontalo. Mari kemari, tetaplah di sini.
Gorontalo.